Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali di kebun minipi, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Berkebun pagi kembali ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya bisa berkebun kembali ya teman-teman, setelah beberapa hari atau hampir seminggu lebih ya saya tidak upload video. Dan ini saya juga sudah beberapa hari ini tidak ke kebun atap karena hampir setiap hari hujan, jadi saya jarang ke kebun atap. Dan alhamdulillah di pagi hari ini cuacanya cerah ya, untuk sinar mataharinya sudah menampakkan diri. Ini sekitar jam 7 lewat ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya dan selalu mendukung channel saya. Dan untuk yang baru menemukan channel saya, semoga suka dengan kegiatan berkebun di atap rumah. Terima kasih. Ini ya teman-teman, kondisi di kebun atap rumah. Ini untuk tanaman mangganya sedang rontok daunnya. Mungkin biasanya kalau kondisinya seperti ini ada tanda-tanda si tanaman mangga ini akan berbunga ya. Semoga saja ini bisa cepat berbunga kembali untuk tanaman mangganya. Selain hampir setiap hari hujan, saya juga ada beberapa kesibukan, jadi tidak bisa berkebun di kebun atap rumah ini. Tapi alhamdulillah untuk kali ini karena hari libur juga ya, ini bisa berkebun santai kembali di kebun atap rumah ini. Dan kali ini saya berkebunnya ditemani suami saya. Untuk tanamannya seperti biasa, di musim hujan ini ada yang bisa survive dan ada yang tidak bisa bertahan ya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah masih bagus untuk pertumbuhannya. Seperti ini ya teman-teman tuh. Untuk bayam batang putihnya, pertumbuhan daunnya kurang bagus, entah dimakan ulat atau dimakan belalang. Tapi kalau untuk ulat mungkin harus ada jejak telurnya atau bekasnya ya, tapi ini tidak ada atau tidak terlihat ada bekas ulat, mungkin belalang. Dan seperti biasa di musim hujan ini untuk gulma atau tumbuhan liar itu udah tumbuh ya teman-teman. Ini sepertinya tanaman lenca tuh, daunnya seperti ini. Soalnya kalau untuk tanaman ciplukan nih daunnya seperti ini. Dan untuk ciplukan ini lumayan banyak juga di kebun atap rumah ini, tapi tidak saya biarkan tumbuh ya teman-teman, karena untuk ciplukan ini sangat pesat sekali pertumbuhannya. Kadang untuk tanaman intinya itu tidak bisa survive atau bisa bertahan. Yang bertahan ini tanaman ciplukan, jadi ini tidak saya tanam, tidak saya biarkan tumbuh ya, karena sering hujan. Pada bagian sebelah sini tuh seperti ini ya, berantakan teman-teman. Mungkin ini harus dirapihkan kembali untuk posisi tanaman, atau untuk beberapa potnya harus dibenarkan ya, atau dirapikan kembali tuh. Untuk bunga mataharinya sudah mengering seperti ini. Mungkin ini akan saya sudahi saja ya untuk bunga mataharinya. Oh iya teman-teman, seperti biasa ya, ini saya update terlebih dahulu sebelum untuk lanjut kegiatan lainnya. Ini untuk tanaman jagung, alhamdulillah tuh subur-subur ya, tuh sudah mulai berbunga. Semoga ini cepat berbuah juga. Jujur untuk jagung ini saya belum pernah berhasil sampai panen ya. Semoga untuk jagung yang kali ini bisa berhasil sampai dipanen. Oh ya teman-teman, ini lucu sekali ya, untuk tanaman kenikirnya tumbuhnya malah ada di pipa paralon ini tuh. Dia tidak sengaja tumbuh, tapi
subur ya, meskipun hanya hidup dari batang pipa ini tuh. Oh, ini marigold ya, tapi belum berbunga. Ini kenikir. Dan untuk buah sawo ini awalnya ada satu ya teman-teman, tapi entah hilang kemana nih, belum sempat saya panen. Saya baru saja melihatnya, tapi ternyata sudah hilang untuk buah sawonya. Tuh. Seperti yang tadi saya itu ya bilang ya, ini untuk gulmanya mudah tumbuh di musim hujan ini. Tuh, tumbuh subur ya untuk gulma atau rumput liarnya. Sebenarnya ini bukan rumput liar ya teman-teman, ini katanya obat tradisional ya. Ini namanya tanaman meniran. Dan untuk tanaman meniran ini banyak khasiatnya. Untuk teman-teman yang penasaran bisa googling ya di Mbah Google atau di internet untuk mencari khasiat atau kegunaan dari tanaman meniran. Kalau tidak salah, salah satunya ini untuk penyakit batuk ya, tapi teman-teman bisa dicek kembali apa saja manfaat dari tanaman liar meniran ini. Tuh bentuknya seperti ini ya teman-teman nih. Ini salah satu obat tradisional ya. Dan pada bagian sebelah sini ini tanaman kacang panjang. Mungkin untuk tanaman kacang panjangnya akan saya sudahi saja ya, karena sudah mengering seperti ini untuk batang tanaman kacang panjangnya. Dan untuk sisa kacang panjangnya akan saya panen saja. Ini ada beberapa kacang panjang yang bisa dipanen, dan ada yang mengering juga ya, bisa dijadikan benih mandiri. Oke teman-teman, mungkin saya akan lanjut saja petik-petik ya, atau panen. Nanti ya kita lihat apa saja yang bisa dipanen. Ikuti terus kegiatan saya di kebun atap rumah. Oh ya teman-teman, mungkin untuk yang pertama saya tidak akan panen-panen terlebih dahulu ya. Saya akan mensudahi tanaman kacang panjang yang mulai mengering ini. Kebetulan dibantu suami saya ya. Oke, langsung saja saya pangkas batangnya dari tanaman kacang panjang ini. Ini tuh ya teman-teman, tuh mulai rapuh ya untuk batangnya. Untuk kacang panjangnya saya ambil ini ya, tuh. Dan ini untuk mandiri benih yang sudah mulai menua seperti ini ya. Dan untuk tanaman kacang panjang ini saya juga ada lagi ya selain yang ini. Ini ya teman-teman nih, yang dekat tanaman jeruk limau. Dan ini sudah merambat ke bagian atas. Ini ada lobak ya teman-teman, tuh sudah mulai membesar. Mungkin akan saya panen juga untuk si lobak ini. Oh ya teman-teman, sementara suami saya memangkas tanaman kacang panjang, mungkin saya akan panen pakcoy saja ya. Dan untuk sekarang ini untuk tanam pakcoynya kurang maksimal ya teman-teman, tuh pertumbuhannya seperti ini. Mungkin saya akan mensudahi saja untuk tanaman pakcoynya. Maksudnya saya panen semua ya untuk tanaman pakcoynya. Tuh tidak bisa berkembang maksimal. Ada sih beberapa yang bisa tumbuh besar, tapi kebanyakan seperti ini ya, tuh. Dan yang ini tumpang sari dengan beberapa tanaman di pot yang opal ini. Ada tanaman kencur, ada tanaman kailan, kubis ungu, dan ini pakcoy akan saya ambil. Oke, mungkin akan saya turunkan beberapa tanaman pakcoy yang ada di kebun atap rumah ini supaya mempermudah ya untuk panennya.
Ini ya teman-teman, untuk beberapa tanaman pakcoy yang ada di kebun atap rumah ini. Tuh, ada yang pertumbuhannya lumayan ya, bagus tuh. Lumayan agak besar seperti ini, dan ada yang pertumbuhannya stuck sampai sini tuh, kecil. Mungkin ini akan saya panen saya. Jadi untuk potnya nanti bisa digunakan kembali. Seperti biasa teman-teman, kalau menanam di lahan sempit itu memaksimalkan lahan terbatas. Jadi untuk pindah tanam juga harus bergantian untuk menanamnya. Oke, langsung saja saya panen untuk pakcoynya. Langsung saya pangkas dari bagian batang. Dan untuk yang kurang bagus mungkin saya jadikan pakan jangkrik ya, untuk si jangkrik untuk pakan burung murai. Nah, oke, lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pangkas batangnya ya. Ini kurang bagus, entah kurang pupuk atau karena hampir setiap hari digempur siraman air hujan. Sebenarnya untuk air hujan itu bagus juga ya teman-teman, untuk tanaman itu subur juga, tapi entah ini pertumbuhan pakcoy seperti ini malahan tuh ada hama ya teman-teman, tuh di bawah daunnya seperti ini. Ini nanti mungkin dicuci, tapi tidak semuanya seperti ini ya. Tuh, untuk yang ini nih alhamdulillah masih bagus, tuh masih aman. Oke, saya akan skip saja untuk panen semua pakcoy yang ada di beberapa pot ini. Oke, ini untuk pakcoy sudah, mungkin nanti akan dipilih ya, mana yang akan dimasak dan mana yang akan diberikan untuk jangkrik. Ini ya teman-teman, ini sekarang lanjut saya akan panen lobak. Sebenarnya ada beberapa tanaman lobak yang ada di kebun atap rumah ini, tapi tidak semuanya bisa berhasil berumbi ya. Mungkin akan saya sudahi semua untuk tanaman lobak juga. Ini ya teman-teman, ada 3 untuk tanaman lobaknya, tapi yang berhasil berumbi bagus ini ya hanya 1, sisanya 2 ini kurang bagus, dan ini banyak gulmanya juga, kurang terawat. Oke, mungkin saya akan mensudahi saja semua tanaman lobaknya. Ini seperti ini ya lobaknya tuh. Oke. Alhamdulillah ya masih ada umbinya. Seperti itu ya teman-teman, kalau menanam itu, maksud saya suka dukanya menanam itu, tidak semua tanaman yang kita tanam itu tidak semuanya bisa berhasil tumbuh. Kadang ada kalanya juga mengalami kegagalan. Mungkin dunia tanam menanam seperti itu ya, tapi tetap disyukuri saja. Meskipun apapun hasilnya tetap disyukuri ya, karena masih ada yang bisa dipanen juga. Dan ini sudah saya cuci untuk lobaknya. Jujur untuk jenis lobak ini saya pertama kali menanam ya. Biasanya lobak yang saya tanam ini daunnya tidak seperti ini. Lobak yang sering digunakan untuk lalap ya, yang daunnya untuk lalap. Nah, untuk yang lobak jenis ini saya baru pertama kali menanam, dan daunnya berbeda seperti yang saya sering saya tanam tuh. Untuk yang tahu mungkin boleh komen di kolom komentar, apakah daun lobak dari lobak seperti ini nih, yang bentuk daunnya seperti ini, bisa dikonsumsi atau bisa dimakan. Karena jujur ini pertama kali menanam jenis lobak seperti ini. Kalau untuk lobak ininya pasti sudah bisa ya. Kalau untuk daunnya, untuk daun yang jenis ini saya kurang paham, kurang tahu. Oke, tuh ini lumayan banyak juga untuk gulmanya.
dan ada beberapa bunga yang tumbuh di polybag ini. Tuh, ini ada tanaman bunga torenia, ada bunga vinca juga. Mungkin nanti akan dipindah saja ya supaya bisa tumbuh maksimal. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin ini saya sisihkan terlebih dahulu ya. Saya akan lanjut panen buncis terlebih dahulu karena ada yang sudah bisa atau siap dipanen. Ini sebenarnya agak telat juga ya untuk panen buncisnya. Nih ya teman-teman, nih ada beberapa buncis yang sudah bisa dipanen, bahkan ada yang sudah mulai jadi bibit ya, ini jadi benih maksudnya. Karena untuk bibit dan benih itu berbeda ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini buncisnya mini ya teman-teman, tuh tidak seperti biasanya. Oke, gak apa ya, seperti yang saya katakan, tetap disyukuri saja. Dan untuk sampah atau limbah daunnya saya masukkan ke dalam karung ya, nanti dibiarkan membusuk. Dan untuk buncisnya ini hanya segini ya, karena sisanya itu sudah ada yang telat panen dan ada yang masih kecil juga. Ini kelengkeng merah juga, dan ada yang sudah mulai berjatuh ya ke pembungkus buahnya. Ini sudah saya bereskan ya. Dan untuk akar atau bagian batang pakcoy tadi saya masukkan ke polybag putih ini, dan ini rencananya akan saya gunakan untuk pindah tanam kubis ungu yang ada tumpang sari di tanaman kencur, pot kencur maksudnya. Ini ya untuk yang sebelah sini nih. Dan ini untuk tanaman bunga vinca juga sudah saya tanam kembali. Ini juga untuk tanaman torenia. Dan tadi saya juga panen kelengkeng ya teman-teman, nih tuh kelengkeng merah. Dan saya sudah mencoba 3, rasanya manis sekali ya. Untuk yang ingin menanam untuk kelengkeng merah ini recommended, rasanya lebih manis dibanding kelengkeng yang biasa menurut saya ya. Oke, lanjut saja, saya akan pindah tanam tanaman kubis ungu sini ya teman-teman. Ini akan setelah ini limbah dari ada kulit kelengkeng, ada akar atau batang pakcoy dan beberapa gulma, ini saya tambahkan media tanam sebelum saya pindah tanam dari tanaman kubisnya. Seperti ini ya teman-teman. Karena ini akar dan beberapa daun gulma itu mudah membusuk ya, saya langsung menyimpan di bagian bawah polybagnya. Ini langsung saja untuk bibitnya diambil tuh, supaya pertumbuhannya bisa maksimal ya. Oke, untuk kubis ungu sudah saya pindahkan. Dan ini untuk kailan juga ada 2 ya, yang tadi tumbuh di pot kencur. Dan untuk ini rencananya saya akan gunakan untuk pindah tanam tanaman terong. Mungkin sementara akan saya pindah tanam 2 terlebih dahulu ya. Ini kan kebetulan dalam satu pot ini ada 4 tanaman terong. Nah ini di sini dan yang sini. Oke, langsung saja dipindahkan ya. Untuk jenisnya saya juga lupa ya teman-teman, ini terong apa, tapi semoga ini bisa tumbuh. Oke, untuk satu tempat ini set untuk satu bibit ya. Oke, cukup. Untuk media tanamnya ini tanpa saya fermentasi terlebih dahulu, bekas yang tadi tanaman lobak dan tanaman pakcoy. Oke, untuk terong sudah. Ini saya lanjut akan pindahkan bibit
tanaman paprika ya. Ini mungkin akan saya jadikan satu terlebih dahulu dalam satu pot ini. Sebenarnya saya semai itu beberapa benih ya teman-teman, tapi yang tumbuh ini ada 7, tapi untuk yang 3 ini malah tidak berdaun ya, entah daunnya dimakan serangga atau hama. Pokoknya ini yang 4 terlebih dahulu akan saya pindahkan ke pot ini. Mungkin yang tidak berdaun juga akan saya coba untuk dipindahkan ya, siapa tahu nanti bisa tumbuh tunasnya. Oke, langsung saja dipindahkan, ditanam sebelum nanti dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Oh ternyata untuk yang ini tidak ada akarnya teman-teman, jadi yang ditanam yang ada daunnya saja. Tuh, ini kurang bagus, jadi 4 saja yang bisa saya tanam. Oke, alhamdulillah berkebun pagi ini mungkin sampai di sini saja ya teman-teman. Alhamdulillah ada update beberapa tanaman, panen beberapa sayuran, panen tipis-tipis ya, dan pindah tanam juga. Alhamdulillah ya, ada yang dipanen, ada juga yang ditanam supaya bisa tetap berkesinambungan untuk panennya. Oke, semoga video kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langitnya sudah mulai redup kembali ya, sudah agak mendung nih. Pokoknya pagi ini cuacanya sejuk.